Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Niko. Izin perkenalkan nama saya Dwindra Pramono dari salah satu mahasiswa Teknik Industri BINUS University kelas D6DA. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan hasil kelompok satu dengan judul Kesetaraan Gender di Dunia Kerja untuk mewujudkan SDG 5 melalui pendidikan karakter berbasis Pancasila. Baik, mungkin langsung saja Pak, izin saya screen. Oke, untuk kesetaraan gender di dunia kerja ini diteliti oleh eh, kelompok satu dengan beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Mas Anggit, kemudian Mas Denis, Mas Dirga, Mas Sofyan, dan saya sendiri. Untuk penelitian ini sendiri berbasis wawancara dengan pekerja formal, informal, dan juga serikat pekerja. Oke, baik yang pertama untuk latar belakang, rumusan masalah, dan juga metode penelitian. Latar belakang yang pertama, SDG 5 adalah kesetaraan gender sebagai tujuan untuk membangun berkelanjutan. Kemudian, disparitas gender di Indonesia masih signifikan di sektor formal dan informal. Kemudian, perempuan juga menghadapi hambatan dalam akses pekerjaan layak dan kesempatan promosi. Dan yang terakhir, dampak tidak hanya pada individu, tetapi juga pertumbuhan ekonomi sosial. Oke, untuk rumusan masalah sendiri yang pertama untuk kondisi Pak ya. Di sini bagaimana kondisi kesetaraan gender itu di lingkungan kerja formal dan informal. Kemudian apa tantangan utama yang dihadapi pekerja terkait kesetaraan gender. Yang terakhir adalah peran serikat pekerja, yaitu bagaimana peran serikat pekerja dalam mendukung kesetaraan gender. Untuk metode penelitian sendiri, yang pertama menggunakan pendekatan wawancara. Kemudian ada analisis kualitatif dan triangulasi data. Untuk narasumber sendiri, yaitu yang pertama adalah pekerja sektor formal, yang kedua pekerja sektor informal, dan yang ketiga adalah perwakilan dari serikat pekerja. Untuk periode sendiri dari tanggal 17 Maret sampai 27 April dan pekerja dengan pekerja sektor informal dan juga perwakilan dari serikat pekerja. Kemudian untuk hasil, solusi, dan refleksi, untuk hasil sendiri yang pertama, kesetaraan gender di lingkungan kerja baik formal maupun informal belum sepenuhnya tercapai. Di sektor formal, seperti industri minyak, alat berat, dan manufaktur, meskipun peluang kerja terbuka untuk semua gender, perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan budaya, seperti dominasi laki-laki, peran gender tradisional, serta minimnya fasilitas kerja yang ramah untuk perempuan. Di sektor informal seperti jasa servis HP dan toko vape, meskipun pekerjaan lebih fleksibel dan terbuka, namun stigma sosial dan stereotip peran menjadi penghalang. Kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender memang meningkat, tetapi implementasinya masih memerlukan dukungan nyata dari lingkungan kerja dan juga masyarakat. Kemudian untuk hasil yang kedua adalah pekerja perempuan umumnya menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, stigma sosial dan anggapan bahwa pekerjaan teknis bukan untuk perempuan. Yang kedua, tuntutan fisik teknis yang dianggap sulit dicapai oleh perempuan. Dan yang terakhir, minimnya akses pelatihan dan kurangnya representasi perempuan sebagai panutan. Sementara itu, pekerja laki-laki juga menghadapi tekanan budaya untuk menjadi pencari nafkah utama dan kurang terlibat dalam isu kesetaraan. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu perempuan, tetapi juga isu bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas gender. Kemudian hasil temuan yang ketiga yaitu wawancara dengan perwakilan serikat pekerja di sektor manufaktur menunjukkan bahwa serikat memiliki peran strategis dan mendorong kesetaraan gender antara lain. Yang pertama, penyediaan pelatihan yang inklusif, kemudian yang kedua, advokasi kebijakan, rekrutmen yang inklusif, dan yang terakhir adalah mendorong modernisasi sistem kerja seperti otomasi untuk mengurangi beban fisik. Namun, agar dampaknya maksimal, peran serikat pekerja perlu disinergikan dengan dukungan manajemen pekerja dan regulasi pemerintah. Kemudian solusi yang bisa ditawarkan yaitu yang pertama untuk masyarakat, meningkatkan edukasi, menghapus stereotip gender dalam dunia kerja. Yang kedua, mendorong partisipasi perempuan di sektor-sektor strategis melalui pelatihan berbasis komunitas. Dan yang terakhir, melibatkan tokoh masyarakat dan dunia usaha dalam mengkampanyekan lingkungan kerja yang inklusif dan adil. Dan untuk mahasiswa sendiri, yang pertama mengembangkan sikap kritis terhadap dan empatik terhadap isu kesetaraan gender sebagai bagian dari pembangunan karakter Pancasila, khususnya di sila kedua dan sila kelima. Dan yang kedua, menjadi agen perubahan dengan menolak diskriminasi gender di lingkungan kampus, organisasi, dan ruang sosial lainnya. Dan yang terakhir, menggunakan proyek seperti ini sebagai latihan berpikir lintas sektor dan membangun kemampuan wawancara
riset lapangan, serta kerja tim yang kolaboratif. Kemudian untuk refleksi pribadi, jadi kesetaraan gender di dunia kerja bukan sekedar formalitas, melainkan hal nyata yang mempengaruhi kualitas organisasi dan juga keadilan sosial. Meskipun peluang formal sudah ada, tetapi ada tantangan struktural, budaya, dan sosial masih menghambat partisipasi perempuan. Namun wawancara menunjukkan bahwa itu mungkin terjadi. Ketika perempuan diberi kesempatan dan dukungan, mereka mampu berkontribusi signifikan bahkan di sektor yang didominasi laki-laki. Hal ini mendorong pentingnya menanam empati dan keterbukaan terhadap keberagaman peran. Proyek ini juga membuka wawasan bahwa kesetaraan gender adalah tanggung jawab kolektif untuk mencapai keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai generasi muda dan profesional, kita memiliki tanggung jawab moral untuk membangun masyarakat yang terbuka, mendukung keberagaman, dan menilai kompetensi serta etos kerja di atas gender. Mencapai dunia kerja yang adil dan setara akan membawa manfaat jangka panjang dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Mungkin sekian. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.